tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Kita ingin mengatakan tidak menginginkan terjadinya gesekan, ya, friksi antar institusi penegak hukum, pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal di sini. Sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK, kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi. Ya. Rasanya berarti pelimpahan dari kasus apa gitu? mantan Jampitsus. Oh, oke. Dari Polri dan sebenarnya kalau dari Komisi 3 melihat ini ada potensi pelanggaran prosedur KUHP, karena baru-baru ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Pak Mahfud terlihat hasil tidak sesuai dalam KUHP, karena bahasanya begini apa yang disampaikan Pak Mahfud. Pengiraan ini bukan pelimpahan berkas, kita tahu P21, tapi pengalihan dilanjutkan penyidikan. Penyidikan dilanjutkan oleh Kejagung. Nah, itu ini Pak Mahfud tidak sesuai. Dari Komisi 3 melihat seperti apa? Ya, kami kan begini nih, ya Mbak ya. Kami ini anggota DPR, bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud, ya kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor, ya kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya. Jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Barreskrim Kapolres ke institusi lain, kejaksaan. Dua hal nih Mbak ya. Pertama, kita sama-sama menginginkan kasus ini diusut secara tuntas. Artinya apa? Siapa yang bertanggung jawab, peristiwa yang terungkap tuntas, harus jelas ya. Dan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Itu kita sepakat. Tapi yang kedua ya, kita ingin tidak menginginkan terjadinya gesekan ya, friksi antar institusi penegak hukum. Walaupun berbusa-busa kita ngomong ini adalah oknum, ini adalah individu, ini adalah perbuatan orang per orang. Ini bukan soal bukan kebijakan yang kita, sehingga nggak perlu timbul gesekan. Tapi de faktual kita nggak bisa nafikan, bisa terjadi gesekan yang akhirnya kontraproduktif dengan tujuan penegakan hukum yang saya bilang di pertama tadi. Ya, jadi kita menegakkan hukum itu ya juga ya harus dilihat sisi terbaik yang mana, yang paling bijak yang mana. Nah, saya wanti-wanti ke Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono. Saya bilang ini kan menjadi tantangan, ya kan? Oke, kita menghindari gesekan, tapi menjadi tantangan bagi teman-teman yang sekarang menyidik perkara ini. Di mana independensinya, ya kan ya? Saya katakan pertama, kalau bisa tim yang akan menyidik kasus ini jangan sampai terafiliasi secara langsung dengan Jampitsus yang lama. Saya bilang begitu. Kan di sana kan ada Jamwas, ada yang lainnya kan ada Jaminto dan lain sebagainya. Dari tim-tim dari situ mungkin bisa dibuat tim baru, ya kan ya. Yang kan kita nggak tahu nih di Pak PLT Jampitsus yang lama ini siapa saja yang terlibat, ya kan ya, yang steril gitu kan, tim baru. Dan saya rasa kejaksaan kan sudah ada beberapa kali ya melakukan pembersihan oknum-oknum jaksa yang nakal di sini, ya kan. Sudah ada presidennya, jaksa nangkap jaksa, jaksa periksa jaksa dan lain sebagainya, nggak ada masalah gitu. Jadi itu ya, kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya, sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Ya, makanya kemarin kami Komisi 3 berinisiatif.
saya ikut hadir ke Kejaksaan Agung dan teman-teman ini semua ya, ada Gus Abdul ya, Abi Mantoro, kemarin ada teman-teman semua, kita istilahnya membridging. Karena kalau kita paksakan ya kan ya, timbul konflik antar institusi, yang rugi kita semua juga. Kita kemarin mohon maaf ya, waktu kita pertemukan aja wajahnya tegang-tegang semua gitu kan, yang Pak Polisi tegang, yang Pak Jaksa tegang gitu kan ya. Itu kita cobain, ya udah, kita kan harus mengambil keputusan. Namanya ada masalah begini harus diselesaikan ya. Kita cari solusi yang terbaiknya ya. Kita sayang dengan institusinya ya. Kita hormati institusinya gitu kan. Jangan sampai institusinya yang jadi rusak gara-gara persoalan seperti ini. Oke? Lagi? Satu lagi Bang, ini kalau dari awal masih di Polri itu kan sepertinya ex-Jampitsus ini belum pernah diperiksa, mungkin dari Komisi 3 ada. Insya Allah ya, jadi gini, nah itu dia, makanya ini itu masukan juga dari NT ya kan, teman-teman ini kita panggil semua ya, Pak Abdul ya kan. Nah nanti apa masukannya yang harus kami lakukan? Yang pertama kami ingin mengatakan bahwa satu, kami akan cek tadi apakah sudah dicekal atau belum ya. Kemudian penggeledahan dan lain sebagainya seperti apa ya. Kita akan cek bersama ya. Ini kan Panja baru 1 hari ini pertama kerja. Panja yang di DPR itu baru 1 hari. Kami menerima masukan dari masyarakat apa saja ya. Kita akan selamatkan institusi kejaksaan, kita jaga institusi kejaksaan jangan sampai jadi rusak ya, tapi kita ingin hukum ditegakkan. Oke? Dorongan buat segera ditahan. Kita nggak tahu, makanya sudah ditahan atau belum, ya kan dari pagi kami rapat, ya. Nanti habis ini kami koordinasi, ya kami akan cek ditahan atau belum, ya. Kalau belum ditahan kan tentu kan dalam kasus tipikor, ya, memang penahanan sangat urgent. Oke? Yes. Iya, boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK, kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi. Oke? Yo, terima kasih ya. Yo. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.